Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Asep Yusuf Subagja dari SMK Negeri Sukuraja, Kabupaten Sumedang, yaitu akan memberikan materi tentang EPI, Electric Fuel Injection. Nah, tentang mesin EPI ini, EPI adalah sistem karburator digital. Jadi bukan lagi konvensional menggantikan sistem karburator yang manual yang banyak digunakan saat ini. EPI sudah dimulai diterapkan pada mesin sepeda motor perlahan tapi pasti. Pada EPI terdapat ECU yang bertugas mengatur kondisi AFR. Ideal selalu tercapai meski kondisi sepeda motor berubah-ubah. Dengan tercapainya AFR ideal, maka pembakaran yang dihasilkan mesin dapat sempurna, yang berakibat kadar gas buang, gas beracun akan semakin berkurang atau tingkat polusinya rendah. Dengan EPI, tenaga yang dihasilkan engine pun tetap optimum setiap saat, tiap hitungan. Nah, tujuan pengaplikasian sistem EPI-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar. Yang kedua, kinerja mesin lebih maksimal. Yang ketiga, pengendalian operasional mesin lebih mudah. Yang keempat, memperpanjang umur atau lifetime dan daya tahan mesin. Emisi gas buang lebih rendah. Jadi dikatakan sebagai low emission. Nah, ini adalah merupakan diagram atau peta kedudukan daripada sistem EPI ini, yaitu yang pertama adalah sensor, di mana sensor ini adalah yang memberikan sinyal. Kemudian ECU yang mengolah sinyal, kemudian memerintahkan kepada aktuator. Merasakan, memutuskan, dan melakukan. Nah, di sini akan kita bahas yang pertama adalah mengenai komponen utama EPI ini. Yang pertama adalah ECU, Electrical Control Unit, yang terdiri dari pompa bahan bakar atau fuel pump. Yang kedua adalah pressure regulator. Yang ketiga adalah temperatur sensor. Yang keempat adalah inlet air temperatur sensor. Yang berikutnya adalah inlet air pressure sensor, crankshaft sensor, camshaft sensor, throttle sensor, fuel injector, speed sensor, vehicle down sensor. Komponen utama EPI adalah sebagai pusat pengolahan data kondisi penggunaan mesin, yaitu di mana EPI ini mendapat masukan atau input dari sensor-sensor yang mengolahnya, kemudian memberi keluaran atau output saat dan jumlah injeksi saat pengapian. Fuel pump menghasilkan tekanan BBM yang siap diinjeksikan. Pressure regulator mengatur kondisi tekanan BBM selalu tetap antara 55 sampai 60 psi. Temperatur sensor memberi masukan ke ECU suhu mesin. Kondisi mesin dingin membutuhkan BBM yang lebih banyak. Seperti pada mobil karburator, di situ ada yang dinamakan sebagai chip. Kemudian inlet air temperatur sensor memberi masukan ke ECU kondisi suhu udara yang akan masuk ke mesin. Udara dingin, O2 lebih padat, membutuhkan BBM yang lebih banyak. Sehingga kalau pada motor dengan mempergunakan karburator, biasanya perbandingan udara dan bahan bakarnya itu adalah 1:1. Kemudian inlet air pressure sensor memberikan masukan ke ECU kondisi tekanan udara yang akan masuk ke mesin. Udara bertekanan pada tipe sepeda motor ini hulu saluran masuk ada di antara dua lampu depan. Oksigen, O2 lebih padat membutuhkan BBM yang lebih banyak.
Atmosphere pressure sensor memberikan masukan ke ECU. Kondisi tekanan udara lingkungan sekitar sepeda motor atau mobil pada datar rendah TPT O2 lebih padat, membutuhkan BBM yang lebih banyak. Nah, kemudian pada crankshaft itu ada sensor, yaitu crankshaft sensor, memberikan masukan ke ECU posisi dan kecepatan putaran mesin. Putaran tinggi membutuhkan injektor yang lebih cepat, ya, tergantung kepada kondisi mesinnya itu sendiri. Camshaft sensor memberikan masukan ke ECU posisi langkah mesinnya hanya langkah isap yang membutuhkan buka injektor. Kemudian ada throttle sensor memberikan masukan ECU posisi dan besarnya bukaan udara. Bukaan besarnya membutuhkan injektor yang lebih lama. Kemudian fuel injektor, gerbang akhir dari BBM yang bertekanan. Nah, di sini ya fungsi utamanya adalah menyemprotkan bahan bakar minyak ke dalam mesin, membuka dan menutupkan berdasarkan perintah ECU. Tapi kalau misalkan pada mesin yang menggunakan karburator, ya itu kan masuknya itu melalui saluran masuk, ya dilayani oleh mekanisme katup, tapi di dalam sini adalah langsung dikabutkan ke dalam ruang bakar. Nah, speed sensor ini adalah masukan ECU kondisi kecepatan motor. Memainkan gas di lampu merah dibandingkan kecepatan 90 km per jam, bukaan injektor akan berbeda. Makanya kalau bisa ya untuk di yang namanya di lampu merah atau dalam kondisi macet itu jangan sampai memainkan gas karena itu adalah pemborosan bahan bakar. Vehicle down sensor memberikan masukan ke ECU kondisi sepeda motor. Jika motor jatuh dengan kondisi mesin hidup, maka ECU akan menghentikan kerja fuel pan, ignition, injektor untuk keamanan dan keselamatan. Nah, ini adalah merupakan diagram daripada sensor seperti ini. Ini juga di mana posisi aliran bahan bakar sehingga masuk ke dalam ruang bakar, ya, sehingga dijadikan tenaga atau daya pada motor tersebut. Nah, jumlah aliran atau massa udara yang masuk ke dalam silinder melalui intake manifold diukur oleh sensor aliran udara, yaitu airflow sensor. Kemudian bahan bakar dicampur dengan udara dan oleh fuel injector. Nah, fuel injector terletak di dalam intake manifold di belakang intake valve. Injektor ini berupa solenoid elektrik. Solenoid elektrik yang dioperasikan oleh ECU. Kemudian data-data lain tentang kondisi mesin akan diinformasikan ke ECU. Nah, ECU ini menggunakan serangkaian sensor untuk menentukan oksigen, intake, outtake, oksigen, tekanan manifold, kecepatan, tegangan, suhu, dan posisi throttle. Untuk perhitungan yang akurat jumlah bahan bakar yang dibutuhkan sehingga diciptakanlah campuran yang ideal. ECU akan memberikan sinyal ke injektor dengan mengubah-ubah injektor ground circuit on dan off bergantian. ECU akan mengatur lama pembukaan injektor sehingga yang masuk ke dalam pipa saluran masuk ya melalui injektor telah terukur jumlahnya. Jadi tidak sembarangan bisa masuk. Bensin dan udara akan bercampur di dalam manifold dan masuk ke dalam silinder pada saat langkah pemasukan. Campuran ideal siap dibakar, yaitu ketika torak berada di akhir langkah konversi. Idealnya untuk setiap 14,7 gram udara masuk diinjeksikan dengan 1 gram bensin. Nah, rasio perbandingannya adalah 14,7 berbanding 1. Ini yang dikatakan rasio perbandingan secara ekonomis. Ya. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan kondisi panas mesin dan udara di sekitar beban kendaraan. Karena udara di sekitar beban kendaraan ini kan bervariasi. Tidak mungkin sama atau konstan, ya, dimana disinilah intake air temperatur harus bisa membaca kondisi suhu yang berada di luar. Bensin dengan tekanan tertentu
kisaran 2 sampai 4 kali tekanan dalam sistem karburator. Jelas, karena harus dikabutkan. Karena masuknya bahan bakar ke dalam ruang bakar ini harus bersifat homogen. Supaya apa? Supaya mudah terbakar. Telah dibangun oleh pompa bensin elektrik dalam sistem dan siap diinjeksikan melalui injektor elektronik. Nah, kalau pada sistem karburator atau manual, jelas ya ini banyak di sekitaran kita ya. Karena di negara kita ini tidak ada batasan usia kendaraan. Jadi otomatis mobil lama masih beredar di lingkungan sekitar kita. Nah, dalam sistem karburator atau mobil konvensional ini, bensin dari tangki bahan bakar disalurkan ke ruang pelampung dalam karburator melalui pompa bensin dan saringan bensin. Selanjutnya, bensin masuk ke mesin melalui lubang jet dalam ruang pencuri atau lubang yang mengecil, ya. Ruang untuk menambah kecepatan aliran udara masuk ke mesin. Sehingga jumlah bensin yang masuk tergantung pada kecepatan aliran udara yang masuk dan besar lubang jet. Karburator tidak bisa mendapatkan jumlah bahan bakar yang masuk berdasarkan kadar O2 yang ada di udara saat itu. Sehingga campuran bahan bakar yang terjadi tidak lagi ideal. Berikutnya bahan bakar diikat oleh mesin, yaitu oleh gerakan torak itu sendiri. Pada saat itu di mana katup masuk dalam posisi terbuka. Kemudian kalau di dalam mobil konvensional, sistem pengapiannya adalah terpisah. Nah, sistem EPI ya atau electric fuel injection ini ya, bensin diinjeksikan ke dalam mesin menggunakan injektor. Ini adalah mengadopsi dari teknologi diesel ya, dengan waktu penginjeksian yang dikontrol secara elektronik. Injeksi bensin disesuaikan dengan jumlah udara yang masuk atau kandungan O2 dan putaran engine sehingga campuran ideal antara bensin dan udara akan terpilih sesuai dengan kondisi beban dan tekanan mesin. Berikutnya, bahan bakar diinjeksikan disemprotkan ke dalam mesin. Sistem pengapian adalah menyatu, berbeda dengan sistem karburator. Nah, sistem EPI ini lebih mampu mengendalikan kerugian yang ditimbulkan karena perbandingan udara dan bahan bakar tidak ideal. Apalagi sekarang misalkan ada mobil yang sudah mempergunakan double VVTi yang menjadikan bensin boros pada campuran yang terlalu banyak pada bensin ini. Sistem EPI ini lebih mampu mengendalikan emisi gas buang karena di sini udah dikontrol segalanya, sehingga gas buang yang berlebihan ini tidak akan terjadi lagi dan tenaga tidak optimal yang disebabkan oleh karena pembakaran yang tidak sempurna. Yang berikutnya, sistem EPI ini lebih mampu mengendalikan kerusakan mesin pada jangka pendek maupun jangka panjang lebih cepat terjadi serta beban kerja mesin dengan kondisi lingkungan atau suhu dan tekanan. Sistem EPI ini meningkatkan performa engine dan lebih hemat bahan bakar dibandingkan dengan karburator.